Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pelajaran prakarya. Nah, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak coba buka bab 4 tentang pengolahan. Minggu lalu, Bu Sinta sudah memberikan materi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang hasil sampingnya. Jadi, pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Buka ya anak-anak ya, bab 4, subbab B, tentang hasil sampingnya. Nah, kompetensi dasar yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil samping peternakan. Yaitu contohnya daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu seperti ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Kompetensi dasar 4.4 yaitu mengolah bahan hasil samping peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang makanan dari bahan pangan hasil samping, yaitu yang akan kita pelajari 1. Pengertian, 2. Jenis dan manfaat, 3. Teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Nah, langsung ya anak-anak ya, pengertian hasil samping. Hasil samping atau limbah dari peternakan dan perikanan merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Nah, itu apa yang dimaksud hasil samping? Yaitu limbah dari peternakan ya anak-anak ya, atau perikanan dan sisa-sisanya untuk dijadikan dan dimanfaatkan sebagai produk pangannya. Biasanya yang diutamakan adalah hasil perikanan dan peternakan adalah bagian utamanya dagingnya, seperti itu. Tetapi ini kalau hasil samping yaitu yang dimanfaatkan adalah limbahnya. Nah, jenis dan manfaat. A. Kepala ikan. Kepala ikan adalah bagian kepala dari tubuh ikan, di mana terdapat insang, mata ikan, dan mulut ikan. Bagian kepala ikan dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi seperti gulai kepala ikan atau sup kepala ikan. Bagian kepala ikan masih memiliki sedikit daging serta nikmat menyantap bagian mata ikan. Memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh utama, di mana terdapat daging ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki nilai jual. Nah, ini adalah gambar ikan. Coba perhatikan ya anak-anak ya. Nah, yang B ada kulit. Ternyata sisa atau limbah dari hasil samping entah ikan atau daging itu yang dapat dimanfaatkan adalah kulitnya. Kulit ialah bagian paling luar daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat.
Kulit juga merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Kulit mempunyai banyak fungsi antara lain sebagai alat perasa, pelindung jaringan di bawahnya, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, tempat sintesis vitamin D. Kulit dapat diolah menjadi produk pangan seperti kerupuk dan masakan lainnya. Nah, banyak sekali yang dapat diolah untuk hasil samping kulit ya anak-anak ya. Yang C adalah ceker ayam. Kalian pasti sudah tahu, sudah pernah ya melihat ceker ayam. Bahkan kalian biasa juga memasaknya. Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka ceker ayam. Nah, ceker ayam adalah bagian dari tubuh ayam, yaitu bagian kaki ayam. Tekstur yang unik dan rasanya yang gurih membuat ceker ayam digemari oleh banyak orang. Bagian tubuh ayam ini masih memiliki nilai gizi dan manfaat bagi tubuh. Ceker ayam mengandung protein, kolagen, zat kapur atau kalsium, dan kartilago. Ceker ayam memiliki sedikit daging di semua bagian hingga ruas-ruas jarinya. Ceker ayam juga memiliki tulang lunak yang rasanya gurih dan lezat. Ceker ayam yang dimasak biasanya akan mengeluarkan cairan atau gel khusus yang banyak mengandung gelatin. Nah, ceker ayam dapat diolah menjadi produk pangan seperti keripik ceker ayam, bakso ceker ayam, sup ceker ayam, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah itu ada tulang ikan. Ada tulang daging juga ya anak-anak ya. Nah, itu termasuk hasil samping. Nah, apa itu tulang ikan? Selain kepala ikan yang bisa mengurangi terjadinya osteoporosis, ternyata tulang ikan juga dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia. Karena tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga kokohnya tulang. Tulang ikan biasanya dikeringkan dan digiling menjadi tepung. Setelah menjadi tepung ini baru bisa diverifikasi dalam bentuk olahan berupa cemilan seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk, dan lainnya. Nah, itu tadi adalah hasil samping dari peternakan dan perikanan. Sekarang kita mempelajari teknik pengolahan. Nah, ini di sini ada gambar ya. Sup iga, ada olahan pangan yang terbuat dari ceker ayam, ada gulai kepala ikan, ada kerupuk kulit, atau sama dengan krecek kalau kalian tahu anak-anak ya. Pasti dari beberapa kalian ada yang sudah tahu apa itu krecek, pernah memakannya juga. Nah, beberapa jenis produk olahan pangan dari hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan telah dikenal sejak dulu seperti sup ceker ayam, seperti ada yang digambar di sini, gulai kepala ikan kakap, sup kepala ikan, kerupuk kulit, dan sebagainya. Saat ini telah dikembangkan olahan hasil samping dari perikanan dan peternakan berupa cemilan, berupa keripik ceker ayam, kerupuk, pangsit, tulang ikan, dan masih banyak lainnya. Olahan tersebut umumnya dimaksudkan untuk memaksimalkan pengolahan dan menambah variasi jenis olahan pangan, produk hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan sehingga makin bermanfaat guna memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan.
serta untuk meningkatkan nilai ekonomis dari hasil samping pengolahan tersebut. Nah, teknik pengolahan makanan hasil samping dari bahan baku hasil perikanan dan peternakan melalui beberapa proses. Seperti coba gambar di bawah ini adalah contoh penggorengan ikan ya. Nah, menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak. Bisa margarin, shortening, atau mentega sebagai medium penghantar panas. Lemak sama dengan minyak dan hanya berbeda wujud karena perbedaan titik leburnya. Aneka jenis ikan laut, daging ayam, keripik, ceker, dan lain-lain adalah beberapa jenis olahan pangan yang antara lain dimatangkan dengan teknik digoreng. Nah, setelah itu ada pengeringan. Pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Pada pengeringan bahan pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Selama pengeringan terjadi penguapan air yang terdapat dalam bahan pangan. Oleh sebab itu, bahan pangan yang dikeringkan akan terjaga keawetannya karena kandungan airnya rendah, sehingga organisme pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara mengeringkan bahan pangan di bawah sinar matahari maupun dengan menggunakan alat pengering. Selain manfaat di atas, pengeringan bahan pangan juga bertujuan untuk memperkecil volume tempat penyimpanan dibandingkan dengan bahan pangan yang masih segar. Di samping itu, bahan pangan kering akan tahan lama bila disimpan dan lebih efisien dalam proses pengangkutan maupun distribusi. Nah, ini sebagai gambar ini contoh pengeringan ikan ya, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, yang C adalah penggilingan. Nah, penggilingan tulang ikan dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang serta besar. Ikan-ikan yang memiliki tulang ukuran kecil tak mesti digiling. Sebaiknya tulang ikan yang akan digiling dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang. Bisa penggilingan tulang ikan dan penggilingan daging seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya ada proses perebusan. Coba lihat ya anak-anak ya. Perebusan adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Perebusan bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. Perebusan dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih 100 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi tergantung sifat, jenis, dan ukuran bahannya. Gambar di samping adalah bahan perebusan daging ya anak-anak ya. Nah, demikian materi yang dapat Bu Sinta berikan. Saya harap, Bu Sinta harap ya, anak-anak benar-benar mencermati video ini dan catatlah di buku kalian, karena akan sangat membantu kalian dalam belajar ya anak-anak, dan rajinlah membaca buku. Nah, setelah mencermati video ini, ada tugas atau evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, setelah ini kalian mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Cukup untuk 5 soal saja. Tentunya kalian harus semangat ya.
Kerjakan, tetapi jangan terburu-buru. Tetap pahami video ini. Ya anak-anak ya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.